Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 yang beranggotakan saya sendiri Sarifatul Kamalia dengan NIM 213100270, Daisa Sopyan dengan NIM 213100252, Eka Dia Ayu Astuti dengan NIM 213100170, Salma Hamidah dengan NIM 213100244, dan Yunita dengan NIM 213100180. Kami akan menjelaskan tentang planning. Planning terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, sistem request, yang kedua, feasibility analysis, dan yang terakhir yaitu project size estimation. Yang pertama yaitu sistem request yang akan dijelaskan oleh Eka Dia Ayu Astuti. Di sini saya akan membacakan sistem request. Yang pertama itu, kami merancang aplikasi ini karena melihat banyak orang yang tidak memiliki waktu untuk perpustakaan offline dan ketersediaan bukunya juga kurang lengkap. Yang kedua itu ada perlindungan sumber daya. Dalam perpustakaan fisik, buku dan materi dapat rusak atau hilang karena penggunaan yang berlebihan, pencurian atau bencana alam. Dalam perpustakaan online, sumber daya disimpan secara digital, sehingga resiko kerusakan fisik berkurang. Selain itu juga, dengan salinan cadangan dan kebijakan pemulihan yang tepat, risiko kehilangan data juga dapat dikurangi. Lalu ada ruang penyimpanan yang tidak terbatas. Perpustakaan fisik memiliki keterbatasan ruang penyimpanan, yang berarti ada batasan pada jumlah buku dan materi yang dapat mereka miliki. Dalam perpustakaan online, batasan ini tidak ada karena koleksi disimpan secara digital. Nah, ini yang memungkinkan perpustakaan online memiliki lebih banyak koleksi yang lebih besar dan lengkap, memberikan akses ke berbagai sumber daya yang mungkin tidak tersedia di perpustakaan fisik. Selanjutnya yaitu feasibility analysis yang akan dijelaskan oleh Salma Hamidah dan Yunita. Jadi analisis SWOT ini terdiri dari yang pertama adalah strength atau kekuatan. Jadi kekuatan dari perpustakaan online ini adalah yang pertama dari aksesibilitas, yang mana perpustakaan online memberikan akses yang mudah dan luas ke berbagai sumber daya dan materi melalui internet. Yang selanjutnya adalah skalabilitas. Perpustakaan online memiliki kapasitas untuk menyimpan dan menyediakan koleksi yang luas dan terus berkembang. Untuk yang selanjutnya adalah ketersediaan 24/7. Pengguna dapat mengakses perpustakaan online kapan saja, tidak terbatas oleh waktu operasional seperti dalam perpustakaan fisik. Yang selanjutnya adalah penghematan biaya. Perpustakaan online mengurangi biaya operasional seperti penyewaan dan pemeliharaan bangunan fisik perpustakaan. Yang selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Jadi kelemahan dari perpustakaan online ini yang pertama adalah keterbatasan aksesibilitas. Beberapa komunitas atau individu mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke teknologi dan internet, sehingga sulit bagi mereka untuk memanfaatkan perpustakaan online. Yang selanjutnya adalah kekurangan pengalaman fisik. Perpustakaan online tidak menyediakan pengalaman fisik membaca atau merasakan atmosfer perpustakaan konvensional. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah tantangan teknis. Perpustakaan online memerlukan infrastruktur teknis yang kuat dan pemeliharaan yang teratur untuk memastikan kelancaran operasional. Saya di sini akan menjelaskan mengenai opportunity dan juga threat dari project yang akan kami buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan opportunity dari project ini ya, yaitu satu, pertumbuhan pengguna internet, di mana semakin banyak orang yang memiliki akses internet, yang berarti juga potensi perpustakaan online juga semakin meningkat. Yang kedua yaitu kemitraan dengan penerbit dan juga dengan penulis, di mana perpustakaan online dapat menjalin kemitraan atau kerjasama dengan penerbit dan juga penulis untuk memperoleh akses ke materi terbaru dan lebih eksklusif. Yang ketiga yaitu ekspansi global, di mana perpustakaan online dapat mengakomodasi pengguna dari berbagai negara dan juga budaya, dan serta memungkinkan pertukaran pengetahuan lintas batas. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai threats atau ancaman. Ancaman dari project ini sendiri yaitu pertama,
keamanan dan privasi, di mana ancaman terhadap keamanan data dan juga privasi pengguna dapat mengurangi kepercayaan dan juga partisipasi dalam uh, dalam perpustakaan online ini. Yang kedua yaitu persaingan dengan platform digital lainnya, yaitu perpustakaan online harus bersaing dengan platform digital lain seperti situs web, blog, dan juga layanan streaming yang menyediakan konten dan sumber daya yang mungkin lebih menarik daripada perpustakaan online itu sendiri. Yang ketiga yaitu keterbatasan interaksi sosial, di mana perpustakaan online mungkin tidak dapat memberikan interaksi sosial yang sama seperti kita saat datang ke perpustakaan secara langsung, yang mana dapat menjadi faktor penghalang bagi beberapa pengguna. Seperti itu. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu Project Size Estimation yang akan dijelaskan oleh Deisa Sopian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Project Size Estimation. Untuk memperkirakan ukuran sebuah perpustakaan online, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk jenis konten yang tersedia, jumlah buku atau materi yang dimiliki, format file, metadata, dan fitur-fitur tambahan yang mungkin ada. Di bawah ini adalah beberapa estimasi umum yang dapat digunakan sebagai panduan. Yang pertama, analisis dan perencanaan. Pada tahap ini melakukan identifikasi kebutuhan pengguna, analisis persyaratan, dan analisis perencanaan proyek. Secara menyeluruh, estimasi yang dibutuhkan sekitar 2-3 minggu. Yang kedua, desain antarmuka pengguna. Merancang antarmuka pengguna yang menarik, estimasi waktu yang dibutuhkan 3-4 minggu. Yang ketiga, ada pengembangan back-end. Membangun sistem back-end yang mendukung fitur-fitur aplikasi seperti manajemen pengguna, manajemen e-library, estimasi waktu yang dibutuhkan 4-8 minggu. Dan yang keempat, ada pengembangan front-end. Membangun tampilan dan interaksi pengguna menggunakan teknologi front-end seperti Java, XML, Android SDK, Android Studio, API, SQLite, Kotlin. Estimasi waktu yang dibutuhkan 4-8 minggu. Oke, lalu total estimasi waktu yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi e-library dapat berkisar kurang lebih 13-23 minggu, tergantung pada kompleksitas dan tim pengembangan yang terlibat. Nah, untuk estimasi biaya, kami rincikan kurang lebih backend 18 juta, server dan cloud 10 juta per tahun, frontend 15 juta, mobile apps 15 juta, dan peralatan 60 juta. Peralatan menyangkut seperti laptop atau kebutuhan lainnya tim pengembang. Total estimasi biaya 118 juta. Terima kasih.